datang kembali rekan-rekan GP di Bicara Session. Asik. Kali ini kita ditemani dua teman-teman yang berbeda dari minggu sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu buat kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan memulai Bicara Session dengan tema yang berbeda, dengan narasumber dari teman-teman yang berbeda. Tuhan Yesus pimpin sertai agar dari awal hingga akhirnya dapat boleh sesuatu yang baik kami terima, saling berbagi, dan itu juga boleh dirasakan teman-teman di rumah. Terima kasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini kan kalian berdua di sini hari ini kan bakal nemenin aku nih. Kita ngangkat temanya soal kisah-kisah di perantauan. Karena setahu aku kan kalian adalah mahasiswa yang merantau kan, kalian gak kuliah di Bali. Tapi sebelum itu, masing-masing coba perkenalan diri dulu. Namanya siapa, kuliah di mana, dan sekarang udah tahun keberapa atau semester berapa? Duluan. Nama aku Regine, aku dari Universitas Negeri Manado, semester 4. Hai Regine. Yoi. Aku saya nih Kevin. Hai Kevin. Takubesi. Oh, oke. Semester 4 juga sama, baru 2 tahun merantau di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wah, kalian jauh ya, satu di Jogja dan satu di Manado. Nah, kita mulai deh. Pertanyaan ini pertama deh buat Kevin. Ini kan kamu ngerantau, tidak kuliah di Bali maksudnya. Kenapa alasan apa yang membuat kamu memilih untuk kuliah di luar Bali? Kenapa? Pengalaman sih, lebih ke pengalaman, terus Pengen mencari pengalaman? iya, pengalaman baru, terus ngeliat kalau misalnya aku nih kok di sini aja tuh gini-gini aja gitu kayak. Oh, Kevin dari SD di sini ya, di iya, Bali ya? dari lahir. Oh, dari lahir. Dari lahir di Bali. Lahir, TK, SD, SMP, SMA, jadi makanya pengen nyari suatu pengalaman yang berbeda. Bener gitu. banget, bener banget. Sebelumnya di hold dulu, nanti kita tanya-tanya pengalamannya. Kalau Regine deh, kenapa alasan Regine milih kuliah tidak di Bali tapi merantau? Kalau aku sih, jujur sebenarnya aku nggak pernah kepikiran bakal keluar, karena dari dulu ya udah di sini aja gitu. Tapi tiba-tiba papaku ngusulin gitu, kamu kenapa nggak kuliah di Manado aja, sekalian lihat kampung halaman kayak gitu. Ya udah aku masukin, ternyata diterima gitu, jadi ya udahlah ambil aja gitu. Wah, jadi kalau Kevin karena diri sendiri pengen nyari pengalaman baru, kalau Regine karena nasihat orang tua juga ya, saran dari papa mama gitu. Tapi setelah dijalani menyenangkan, walaupun saran orang tua kan ada tuh teman-teman yang mungkin, aduh orang tuanya nyuruh gini-gini tapi berbeda dengan hatinya. Ya lumayan menyenangkan, ada sedikit dukanya juga, ada sukanya juga ya. Oke, di hold. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Suka dan duka apa yang kamu alami selama jadi anak rantau? Coba duluan. Regine deh. Oh. Berat ini kayaknya ya sampai. Sukanya apa ya? Mungkin karena itu tadi dapat pengalaman baru. Terus bisa lihat apa ya istilahnya, sisi lain dari dunia aja. Asik. Selama ini tinggal di mana? Di dalam kerang? Ya, kan jauh gitu soalnya kan. Iya. Ya bisa lihat kampung Dan halaman. Manado salah satu tempat yang belum pernah kamu pergi Iya, sebelumnya bener. ya. Jadi tempat yang baru, orang-orang yang berbeda gitu. Itu sukanya? Ya itu sukanya. Dukanya? Baru. Dukanya karena itu tadi di lingkungan baru, aku orangnya kayak susah gitu loh menyesuaikan diri, ya adaptasi gitu. Jadi masih agak ya kagok gitu dikit, lihat kulturnya beda, bahasanya beda kayak gitu. Apa yang paling beda yang bikin kamu kagok gitu sampai kamu ngerasa krik-krik gitu misalnya? Apa ya? Bahasa sih paling gini, soalnya walaupun aku orang Manado, aku kayak nggak terlalu bisa bahasa Manado. Jadi kayak waktu pertama kali kesana terus diajak ngobrol kayak ngomong apaan gitu, kayak ngerti gitu. Terus diem aja gitu? Ya udah jadi kayak ketawa-ketawa aja gitu. Ketawa-ketawa palsu gitu ya. Iya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu akhirnya dinikmati juga dan mengerti juga ya. Jadi sekarang udah bisa logat Manado? Enggak juga. Bisa dikit doang. Dikit. Nah, sekarang kalau Kevin deh, suka dukanya menjadi mahasiswa di perantauan. Sukanya nih, suka duluan ya? Oke, suka dulu. Suka duluan. Kok gak tuh. duka dulu biar kita sedih-sedih dulu, oh, baru habis itu gitu bahagia. Ya. Kalau duka dulu, dukanya itu apa ya?
Dikit sih, menurutku dukanya dikit. Karena apa ya? Enak aja, kayak enak aja di rantau gitu, nggak terlalu adaptasi terlalu banyak gitu. Dibilang adaptasi terlalu banyak juga enggak. Karena di Jogja sebagian besar anak-anak rantau tuh banyak gitu, sebagiannya anak rantau semua. Jadi kayak kita sama-sama saling membutuhkan tuh, saling-saling mengisi gitu. Dukanya tuh palingan ya uang jajan habis. Harus mandiri. Iya harus mandiri. Kalau misalnya pertengahan bulan tuh mulai, ih kok nggak ada uang ya, pengennya padahal pengen nonton atau pengen gini tapi uang lagi tipis ini. Ya udah tahan dulu, makan dulu biar ada makan dulu gitu uangnya. Kalau enggak ya mungkin ditabung dulu make ke depannya gitu. Jadi lebih berhati-hati dalam bertindak ya. Ah, betul. Nah, ini kan karena konten kita ini harus agak bermanfaat ya. Jadi Apaan nih? Berarti datanya enggak enggak, benar. itu bermanfaat tapi ini harus lebih deep lagi guys. Harus ada sesuatu. Aku jadi keinget kita ngebahas kayak gini tuh ada satu ayat di Pengkhotbah 3 ayat 1 yang segala sesuatu ada masanya. Kalau nggak salah yang untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya kan. Nah, itu kan kayak kalian dari SMA pun ada masa kalian udah dari lepas dari anak-anak, kalian masuk ke masa yang lebih dewasa istilahnya, dewasa muda ya. Itu gimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kalian atau terlepas dari itu eh sisi keimanan kalian atau pertumbuhan rohani kalian, apa yang kalian rasakan saat berpindah dari SMA ke kuliah? Aku duluan nih. Boleh, boleh, Ya, boleh. oke. Kalau sisi perpindahan dari anak-anak itu ya, dari yang bilang anak-anak menjadi dewasa itu ya. Terkait dengan ayat kita segala sesuatu ada masanya lah ya. Ya bener. Yang paling kurasain ya kok dalam pribadiku nih, itu sih lebih ke emosional aku sih. Bener-bener kayak misal di Bali itu, dulu aku masih kayak zaman SMA itu bener-bener kayak apa ya, segala sesuatuku yang kursinginkan tuh bener-bener harus aku inginkan gitu loh. Kayak bener-bener harus aku dapet gitu. Egois ya. Ya, Woi. terus Wah, jarang loh orang mengakui dirinya iya, egois. harus mengakui dong. Orang udah dewasa masa ya Asik. mengakui kekurangannya. Terus apa? Kayak Seiring. ya orang kayak salah dikit marahnya kayak wah gitu. Seiring berjalan kayak di perantauan kayak lu mau marah sama siapa? Mau marah sama orang kayak kamu sama-sama membutuhkan, kamu mau marah sama temen gitu. Kita sama-sama membutuhkan di sini. Kamu kalau misalnya ada kesusahan nanti ke depannya nggak ada yang bantu gitu. Nggak akan ada yang bantu, cuman teman-temanmu di sini aja yang bisa bantu kamu selama kamu di tanah rantau ini gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar harus jaga hati sih, benar-benar diajari gimana cara menjaga hati benar baik-baik, gimana caranya menahan diri dari apa ya, banyak godaan gitu loh. Kita kan namanya merantau kan bebas ya kak ya. Merantau itu bebas banget kayak lu mau pulang jam berapa aja boleh gitu, mau pulang pagi pun mau pulang malam terserah, nggak ada yang tahu gitu. Orang tua pun jauh nggak tahu. Ya banyak godaannya di sana kak. kayak tempat-tempat hiburan itu kan banyak kak. Kalau misalnya kita bilang gampang aja masuk, tinggal kasih yang uang jajan dikasih sama orang tua, tinggal pakai buat kesana, foya-foya senang-senang, nggak ada yang tahu gitu. Mau sakit sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi kalau misalnya terkait ke ayat yang segala sesuatu ada masanya, jadi kayak kamu dulu ngerasa superior, pas Ya. sampai di sana berarti kamu ngerasa oh nggak mungkin selamanya aku akan menjadi superior, keegoisanku itu nggak mungkin selamanya bisa aku pertahankan. Bener kan banget, bener. Makanya seperti kayak ayat tadi, ternyata emang kita harus belajar gitu Iya. keegoisan itu, dan kadang kita pun nggak menyadari kan kalau kita tuh mungkin egois atau kita pemarah kan. Bener banget, bener. Mungkin orang terdekat kita udah ngomong ih gila, kamu emosi banget, kamu marah banget gitu, tapi kita nggak sadar gitu. Tapi setelah merantau ternyata itu hal positif yang bisa kamu ambil ya. Bener banget. Kalau Regin terkait ayat kita, apa pandangan kamu deh? Ini terlepas dari kuliah kamu, tapi ayat ini nih kan maksudnya kayak sekarang, hal-hal sekarang yang terjadi dan segala macam, menurut kamu tuh bagaimana? Tentang segala sesuatu tuh ada masanya, yang segala di bawah bumi di atas bumi, di bawah langit itu ada masanya. Kamu setuju nggak dengan statement yang ada di Alkitab, ayat Alkitab tersebut? Aku setuju sih, karena emang kan kita kan pasti ada kayak gimana ya, titik-titik kita seneng, kadang kita down, kayak Perputaran dalam kehidupan ya. kayak ada rotasinya. Jadi emang semua itu ada masanya, nggak mungkin selamanya kita seneng, selamanya kita sedih gitu, pasti ada. Terus bagaimana gitu. kamu mengakali saat-saat momen nggak selamanya di atas, tapi momen di bawah misalnya? Misalnya aku lagi down gitu, aku kayak perbanyak gini aja sih, apa ya, kayak lebih
minta pertolongan sama Tuhan kayak buat ngadepin masa-masa sulit. Terus tetap berpegang teguh aja sih. Berpegang Sama teguh ya. kayak Tapi ini nih satu hal yang aku suka dari jawaban kamu. Kan kamu bilang pas susah, aduh aku suka bagaimana ya Vin? Takut nanti Gimana kalau aku ya? bilang Kecewa sukanya. loh, Aduh, kecewa aduh, 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 loh. aduh, aduh, aduh. lanjut. Ini kan jawabannya Regin tadi soal jangan sampai lupa loh aku. Si Regin kan bilang mencari pertolongan kepada Tuhan Iya. kan. Nah, kadang kita justru lupa kan di saat kita bahagia kita nggak nyari Tuhan, tapi di benar-benar. saat kita sedih baru kita Baru nyari ingat Tuhan gitu. ya. Nah, pas kalian di perantauan itu apakah hal itu juga terjadi sama kalian? Kevin deh kan Regin udah jawab tadi barusan. Iya bener. Kadang sih kadang gitu sih ya. Kadang seringnya atau kadang jarangnya? kadang seringnya Kadang seringnya ya. kadang seringnya mungkin ya. Ya kadang kalau misal ya bener sih, kalau misalnya udah seneng-senengnya lagi atasnya lagi nggak ada masalah, uang banyak gitu kan, Lupa lupa. gereja jangan-jangan. Enggak, tapi gereja nggak pernah. Gereja tetap ya? tetap lancar lah kalau gereja, karena dari Bali pun emang udah harus banget gitu, jadi gereja nggak pernah lupa gitu. Tapi kalau benar-benar lagi sedih-sedihnya, lagi down-downnya, itu pengalaman pribadi itu aku boleh cerita nggak sih? Boleh Boleh banget. cerita nggak sih? Ntar lama ntar Enggak. Nah, pengalaman pribadiku tuh aku ini kan orangnya dari SMA benar-benar aktif banget, nggak bisa diem gitu istilahnya, kayak Hiperaktif lah ya. Nggak, bukan itu maksudnya tuh nggak kayak bisa kalau diem, jadi Ah, harus ada yang dikerjakan gitu. kayak aku lebih suka banyak kayak organisasi, aku lebih suka kegiatan gitu. Klub dan kegiatan padat lah gitu, rutinitas. Satu sisi gini, masuk kuliah pengen lah masuk jadi kepanitiaan gitu kan, pengen lah masuk kayak organisasi. Cuman setelah tes sekian banyak tes aku yang ku jalanin, itu satu pun nggak ada yang masuk. Apa itu, organisasi atau klub? Organisasi, kepanitiaan, Satu pun? nggak ada yang masuk. Wow. Padahal aku Apa ditanyakan, rasanya itu? bener-bener sih kayak pengalaman, kan dibilang pengalaman banyak ya, ditanya pengalaman pernah ikut OSIS ya, pokoknya banyak, pramuka, kegiatan segala macam, aku sebutin semuanya, ini aku gini, tapi nggak ada yang masuk gitu, aku bener-bener down kan, aku harus ngapain, masa aku cuman kupu-kupu kuliah pulang kayak gitu kan. Gantilah kunang-kunang. Kunang apa tuh? Kuliah nangkring. Yoi. Jangan. Kuliah pulang aja dah. Terus akhirnya berdoalah, minta sama Tuhan. Selain itu juga sharing ke orang tua gitu kan. Untuk pertama kali ya sharing ke orang tua masalah kampus gitu. Gini loh, aku sharing sama mamaku, aku bilang, aku kok di sini kayak nggak dapat apa-apa ya gitu. Merasa tidak dianggap. Bisa jadi. Merasa kayak tidak berarti gitu ya. Gitu. Sedangkan dulu kayak aku bisa ini, Iya. orang tuh tahu Kevin siapa sih gitu kan. Itu. Ada nama besar yang bisa kamu banggakan, pride sendiri gitu kan. Benar. Terus tiba-tiba kamu seakan-akan, loh kok gue kayak nggak ada artinya ya di sini Iya, gitu. benar. Saat down itu tadi kamu bilang kamu sharing sama mama kamu, terus kamu ingat Tuhan. Iya, aku berdoa. Aku bilang, apa yang harus Kevin lakukan gitu. Hal pertama yang harus Kevin. Terus aku sharing ke mama. Tentunya aku doa dulu kan, aku baru sharing ke mama. Terus mama bilang, kamu lupa sama pelayananmu gitu. Kamu selama ini pelayanan, Mas, dari kecil kamu udah pelayanan. Tapi ketika kamu di sana, kamu cuma fokus sana terus ke kuliah, pengen nyari ini. Tapi lupa sama pelayanan gitu. Akhirnya aku cobalah cari pelayanan aku gereja gitu kan di sana. Terus akhirnya dapatlah satu tempat pelayanan bener-bener aku juga suka sama paduan suara, kebetulan aku tes paduan suara di sana dan akhirnya lolos masuk gitu. Dan akhirnya sekarang kesibukanku di sana tuh Melayani di kuliah, dalam paduan suara melayani di dalam tersebut. paduan suara gitu. Oke. Dalam ya. Aku juga mau dong kisahnya Regin. Regin banyak nih. Banyak banget. Banyak banget. Apa nih kisah apa? Ini kan tadi kayak balik dari kasusnya Kevin itu kan kayak tadi aku nyebut di Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masanya. Kalau kita tilik balik di Pengkhotbah 3 yang ayat 11 mungkin aku akan bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu juga mungkin kayak terkait sedikit ya dengan apa yang Kevin bilang gitu. Oke, terkait banyak dengan kisah Kevin itu.
Kevin jadi belajar gitu. HPDT, hubungan pribadi kamu dengan Tuhan pun juga mungkin dulu yang masih gimana, sekarang akhirnya kamu jadi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Regen sendiri ada pengalaman terkait itu yang mungkin bisa dibagi dalam perantauan? Apa ya? Pengalaman apa sih? Kayak Regen ini orangnya bahagia terus ya, jadi Eh, kayak pengalaman pertolongan Tuhan mungkin ya. iya. Yang paling aku ingat banget waktu itu sih, aku kan sempat kecelakaan tuh berdua sama Deborah. Ya aku tahu. Ya Kalian itu. diserempet truk Diserempet truk. truk apa sih, tentara Iya, yang tentara. gede itu. Nah, Abri. Iya, tentara. ya itulah pokoknya. Nah, Serius aku chat-chatan loh tahu. sama Debbie. iya jadi kita benar-benar keserempet terus jatuh ke tindas motor ya. Iya. Terus itu benar-benar kayak di depan truk gitu, kayak dikit lagi kelindes truk Wow. gitu. Jadi kayak Near death experience. bener-bener kayak ya ampun mati gue abis ini kayak gitu. Udah mikir. Udah mikir ke sana gitu. Kamu toleh kiri kanan nggak? Maksudnya siapa tahu ada malaikat gitu yang ngejemput. Aku udah kayak gitu banget. Ternyata masih bisa Selamat. selamat, masih bahkan aku nggak sampai luka-luka parah kayak gitu. Bener-bener mulus lah ya, maksudnya nggak sampai yang gimana gitu. Dan Jadi itu jadi di sana pengalaman kayak ya. aku ngerasa banget pertolongan Tuhan gitu. Ternyata aku masih dikasih hidup, kesempatan lagi buat ketemu sama orang-orang kayak gitu. Nah, kita akan mengakhiri perbincangan kita. Nah, ini kan kalian di rantau nih. Aku mau, kan nanti ada teman-teman kita, adik-adik kita yang mungkin sekarang kelas 3 sedang menanti untuk kuliah atau mungkin mencari kampus juga. Kemarin teh. Kalian boleh deh, episode sebelumnya Iya, kan itu kan yoi. mau nyari tempat kuliah tuh. Mungkin ada sedikit saran kalian, misalnya yang bisa kalian bagikan, apakah harus ingat Tuhan selalu, atau misalnya ya kalian kan ini ibaratnya lebih senior kan, udah merantau lebih dulu gitu. Duluan dah, Jin. Udah ngambil mic, ayo lah. Enggak, tadi kan cuman ya udah. Pesan-pesan buat adik-adik yang mau merantau khususnya, tetap megang Tuhan dalam hidup gitu, tetap memegang teguh apa ya, iman kalian gitu loh. Jadi Karena tetap pegang teguh iya. Tuhan tuh Tuhan dan juru selamatmu gitu. karena godaan di perantauan tuh jauh lebih besar daripada apa yang kalian bayangkan gitu. Apalagi nggak ada orang tua untuk mengingatkan ya, bener nggak ada banget, keluarga, gitu, nggak ada ya. saudara. Bener banget. Jadi tetap jaga iman, tetap rajin mendekatkan diri kepadanya gitu. Biar segala sesuatu yang kamu rencanakan, segala sesuatu yang kalian rencanakan itu semua berasal dari Tuhan gitu, bukan berasal dari keinginan kalian sendiri. Asik gak tuh? Asik gak tuh? Gila keren banget. Tumben Kevin gini cuy. Kalau Regin, nasihat yang bisa dibagikan? Kurang lebih sama sih ya, udah diembat semua. Oke. Tapi Satu yang beda deh. apa ya, mungkin tetap semangat aja kali, jangan cepet nyerah. Karena di sana banyak banget emang cobaannya, rintangannya. Tapi jangan juga gara-gara mentang-mentang jauh dari orang tua jadi ngerasa bebas nggak ada orang tua kayak gitu. Jangan juga. Tetap ingat aja sama Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Asik. Karena percaya aja ntar di depan itu ada rencana yang indah gitu. Iya, yang sama menurut kayak kamu kita ya. asoy, gitu. Segala sesuatu akan indah. Satu lagi. Asik. Kalau misalnya udah ngambil pelayanan, jangan lepas komitmen itu. Dimanapun kalian berada, tetap pegang komitmen kalau misalnya kalian tuh melayani Tuhan. Asik. Gitu sih. Dimanapun kamu berada, harus tetap bisa melayani Tuhan Ya, dengan benar. apapun itu. Dengan ya. apapun itu, kan Bakat. pelayanan kan banyak, nggak Yes. harusnya. Kita akan tutup perjumpaan kita kali ini. Kita nyanyi satu lagu dulu ya. Pikiranku, kehendak
Oke. Rekan-rekan sekalian, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Tapi jangan lupa saksikan bicara session di kesempatan lainnya. Sebelumnya kita mengakhiri, kan tadi kita udah doa, sekarang kita doa juga ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami boleh berbagi hal yang indah. Bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, di bawah langit ini, ada masanya. Dan rencana-Mu akan indah pada waktunya. Bukan waktu kami, tapi waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sharing yang dibagikan teman-teman kami hari ini. Regin, Kevin Tuhan. Biarlah siapapun yang menonton ini Tuhan mendapat pencerahan, boleh semakin melayani dimanapun mereka berada. Dan biarlah kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan senantiasa untuk dikembalikan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin.